kepada Nabi. Ada apa ya Muhammad? Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, kalau hari ini saya harus dicabut nyawa saya, tolong beritakan saya kabar gembira. Tolong kasih saya kabar gembira yang menyenangkan. Lalu kata Jibril, tunggu kalau begitu Mas Bro. Saya dulu melapor kepada Big Boss Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat Jibril membawa berita gembira. Apa gerangan? Ya Muhammad, ada kabar gembira dari Allah. Apa? Kalau engkau punya dosa, kalau ada, Allah telah menghapus dosa-dosamu. Yang kedua apa lagi? Allah telah menyiapkan seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan baris menjemput rohmu. Coba bayangkan, masih ingat zaman Orde Baru? Kalau Pak Harto mau datang kan, kita kumpul itu di pinggir jalan. Waktu itu saya masih SD. Bawa bendera merah putih. Ini siapa yang jemput? Malaikat. Saya pernah ke kampungnya Ustadz Amin di Pulau Kijang. Jauh sekali Pak, jauh lagi. Naik perahu ketinting yang tok. Itu 8 jam. Tapi hilang rasa capek saya ketika saya naik ke atas, turun dari perahu, semua orang menyambut saya. Assalamualaikum Ustaz. Baris-baris orang. Saya bilang, seolah-olah saya seperti Pak Harto. Itu baru manusia yang jemput kita Pak. Ini seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan jemput baris menghadap, menunggu kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kata malaikat Jibril, ya Muhammad, meskipun engkau Rasul paling terakhir, Allah mengharamkan seluruh nabi masuk ke dalam sorga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam sorga. Nabi tersenyum, alhamdulillah, berita gembira. Tapi Jibril, itu kan gue. Itu kan saya. Saya tidak cemas soal diri saya. Yang saya cemaskan umatku yang iktikaf di Masjid Sunda Kelapa. Kita semua yang dipikirkan Nabi, Nabi tidak memikirkan dirinya. Saya tidak cemas soal diri saya. Yang aku cemaskan umatku. Tolong berikan saya berita gembira tentang umatku. Lalu datang Jibril membawa berita. Ya Muhammad, baru saya dapat berita dari Allah. Seluruh umat Nabi sebelummu, haram umatnya masuk sebelum umatmu lebih dulu masuk ke dalam surga. Meskipun engkau tidak berada di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak ada di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran Sunnah, maka mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Oh begitu? Iya. Kalau begitu Jibril, eksekusi, laksanakan tugasmu. Jibril lalu mundur melangkah ke belakang. Kenapa? Bukan tugasnya mencabut nyawa. Lalu Jibril berkata kepada malaikat pencabut nyawa, Mas Bro, kau yang tugas, laksanakan tugasmu. Dicabutlah rohnya Rasulullah. Berangkat mulai meninggalkan telapak kaki. Naik ke betis beliau, naik ke paha beliau, sampai ke perut, sampai ke dada beliau, sampai ke tenggorokan beliau. Keluar air keringat. Kelihatan biji-biji keringat di muka Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berbalik. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apa kau jijik melihat saya? Jibril berkata, demi Allah yang menguasai segala-galanya, saya tidak jijik. Saya hanya tidak tega melihat engkau dicabut rohmu. Lalu Nabi bersabda, andai saja Allah tidak mencintai saya, andai saja Allah tidak sayang kepada saya, maka pasti saya akan merasakan begitu sakitnya sakaratul maut ini. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, begitu sakitnya sakaratul maut ini, jangan engkau timpakan umatku. Jangan engkau timpakan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Cukup saya saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut ini. Begitulah cintanya Nabi kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu siapa yang disebut Nabi di penghujung hayat beliau? Apakah beliau menyebut Fatimah? Apakah beliau menyebut Khadijah? Apa beliau menyebut Ali bin Abi Thalib? Menyebut sepupu-sepupunya, menyebut ibunya? Tidak. Siapa yang disebut? Kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Subhanallah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Berangkatlah Rasulullah meninggalkan kita. Rohnya telah meninggalkan kita. Jasadnya telah berkubur di Madinah. Tapi ajaran-ajarannya, alhamdulillah, sampai detik ini
masih kita pegang baik. Dan salah satu sebabnya kita iktikaf di tempat ini karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.